Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in. Ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Pelajaran kita malam ini fikih. Kita masih di bab wudu sampai hadis yang nomor 8, yaitu hadis dari Maula Utsman, Humron Maula Utsman. Saya ulang bunyi hadisnya. An Humron Maula Utsmana ibni Affan radhiyallahu anhuma. Dari Humron Maula Utsman, Maula itu bekas budak. Artinya Humron ini dibebaskan oleh Utsman radhiyallahu anhuma. Annahu ra'a Utsmana da'a biwadu'in. Bahwa Humron melihat Utsman minta air wudu. Fa'afragha ala yadayhi. Setelah diberikan air wudu, Utsman menuangkan air ke kedua tangannya. Min ina'in, dari bejana. Jadi dicuci dulu kedua tangannya. Faghasalahuma salasa marratin. Dicuci kedua tangannya tadi 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wadu'i. Setelah dicuci 3 kali, beliau memasukkan tangan kanannya ke air wudu. Jadi kalau di fathah wawunya itu airnya, maknanya air yang dipakai wudu. Tapi kalau di dhammah wawunya itu maknanya perbuatan berwudu. Selesai dicuci 3 kali, beliau memasukkan tangan kanannya ke air wudu, menciduk air dengan tangan kanannya, summa tamat mado. Kemudian beliau berkumur. Wastan syako, menghirup air ke hidung. Wastan saro, meniupkan dari hidung. Kalau yang di mulut itu dikeluarkan, disemburkan juga. Walaupun tidak diterangkan tidak diperintah di sini, tapi para ulama mengatakan sebaiknya. Tapi misalnya ditelan, itu tidak ada pelanggaran hadis. Tapi kalau yang dari hidung, oleh beliau dikatakan wastansaro. Di hadis lain bentuknya perintah wastansir. Keluarkan kalau yang dari hidung. Selesai berkumur dan menghirup air ke hidung, summa ghasala wajhahu salasan. Utsman mencuci wajahnya 3 kali. Wajatihi ilal mirfaqaini, dilanjut dengan mencuci kedua tangannya sampai siku, dimulai dari tangan kanan, salasan 3 kali. Summa masaha bi ra'si, kemudian mengusap kepalanya. Ini 1 kali. Dilanjut dengan telinganya, di sini tidak perlu disebut telinga karena telinga masuk kepala. Dan juga sekali. Suma ghasala kilta rijlaihi salasan. Kemudian selesai mengusap kepala, beliau mencuci kedua kakinya 3 kali. Juga dimulai dari yang kanan dulu. Suma qala, kemudian Utsman mengatakan radhiyallahu anhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini. Waqala, dan Nabi mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Rasul mengatakan, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, tsumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu. Dia tidak berbicara dengan nafsunya selama salat 2 rakaat itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi.
diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini baru wudu ya, dosa-dosanya sudah diampuni. Tapi dengan sholat 2 rakaat, namanya sholat wudu, sunnah wudu. Penjelasan hadis ini sudah kita lewati sampai nomor 6. Insyaallah kita baca yang nomor 7. Ini nomor 6. Kemudian nomor 7, al-faidatus sabi'atu, faidah ke-7 dari hadis Utsman itu, ma dzakarahu ba'dul ulama, apa yang disebutkan sebagian ulama. An yakunal ina'a, yaitu tempat airnya kalau kita gayung, an yaminika berada di sebelah kanan. Jadi gayungnya taruh sebelah kanan. Ini cara apa? Mencuci kedua tangan tadi 3 kali tadi. Idza kana wasi'an, kalau luas. Gayungnya luas. Wa an yasarihi, dan ditaruh di sebelah kiri bejananya itu. Idza kana dayiqan, kalau sempit. Wa tu'khadhu al-faidatu min qawlihi, itu dari hadisnya, summa adkhala yaminahu fil wudu. Dan Utsman memasukkan tangan kanannya dalam air wudu. Hadis ini kata beliau, fayadullu ala annal ina an yaminihi. Beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, itu menunjukkan bahwa bejananya ada di sebelah kanannya. Li'annahu yudkhilu yadahu fil ina liwus'ihi. Kenapa Utsman memasukkan tangannya ke tempat air? Menunjukkan tempatnya luas, seperti gayung, itu kan tangan bisa masuk. Tapi kalau itu ceret, ya, yang ada ujungnya kan tangan tidak bisa dimasukkan. Terus diapakan? Bejananya di tangan kiri, ceretnya itu di tangan kiri, dituang ke tangan kanan. Nah, itu caranya. Di sini kata beliau, lakin idza kana dayiqan, kalau bejananya itu sempit kayak ceret tadi, ij'al an yasarika, letakkan di sebelah kirimu. Li'annaka sawfa tufrigu minhu biyadakal yusra, karena kamu akan menuang. Jadi ceretnya itu dipegang tangan kiri, dituangkan ke tangan kanan, ala yadikal yumna, ke tangan kanan. Kenapa sampai dibahas kayak gini? Ini dalam rangka untuk agar ibadah kita itu betul-betul mencocoki contoh dari Nabi. Contoh yang diajarkan Rasul itu ibadah yang makbul asalkan dikerjakan dengan ikhlas. Jadi kalau tidak mencontoh beliau, walaupun ikhlas, itu mardud namanya. Mardud itu tidak diterima atau tertolak. Jadi masalah bejananya sebelah mana saja dibahas, ya. Yang benar, yang sesuai sunnah itu sebelah mana. Al-faidatu tsaminatu, faidah ke-6 dari hadis ini, masru'iyatul matmadati, disyariatkan, bahkan wajib ketika berwudu itu al-matmadah. Matmadah itu berkumur. Wal istinsyak, wajib juga menghirup air ke hidung. Wal istinsar, dan menyemburkan air dari hidung, yang disebut dengan al-istinsar. Amal matmadatu wal istinsyaku
Adapun berkumur dan menghirup air ke hidung, fawajibani. Hukumnya apa? Wajib. Artinya kalau nggak berkumur itu berdosa karena meninggalkan apa? Kewajiban. Dakhilani fi fardhi ghuslil wajhi. Jadi berkumur dan menghirup air ke hidung itu termasuk ke dalam wajibnya mencuci wajah. Tapi ini berkumurnya dan menghirup air ke hidung itu didahulukan dari wajahnya. Li'annal anfa karena hidung, wal fama dan mulut, fi dahilil wajhi ada di wajah. Nah, wa mimma tahsulu bihimal muwajahah. Dan mulut dan hidung itu termasuk anggota yang ada di depan. Wajah itu di arah depan. Wa huma mu'arradani lil ausah. Karena ada di depan, mulut dan hidung itu mudah. Mu'arradat itu berhadapan dengan kotoran. Mudah kotor hidung dan mulut. Nah, amal al-istinsaru, adapun menyemburkan air dari hidung, fa'innahu sunnatun, kata beliau hukumnya sunnah. Khilaf ya para ulama, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan apa ini? Sunnah. Kamajil ma'i fil madmadah, seperti halnya kalau menelan air di mulut ketika berkumur. Lakin al-istinsaro tetapi menyemburkan air dari hidung, akadu sunniyatan. Sunnahnya itu akad itu sangat. Dikenal dengan sunnah muakkadah, gitu ya. Sunnah yang dikuatkan. Dikuatkan itu berarti mendekati apa? Hukum wajib. Itu lebih kuat, lebih ditekankan kesunahannya min majilma fil madmadah. Lebih sunnah, lebih kuat kesunahannya daripada menuangkan mulut, menuangkan air, memuntahkan air ketika berkumur. Bukan menelan ya, tapi menuangkan, memuntahkan air dari mulut. Nah, itu faedah ke-8 tentang berkumur dan menghirup air ke hidung. Hukumnya apa tadi? Sunnah. Adapun menyemburkannya, kata beliau, berkumur dan menghirup air ke hidung hukumnya wajib. Kalau tidak dikerjakan itu berdosa. Adapun menyemburkannya apa? Sunnah. Al-faidatut tasi'atu, faidah ke-9. Masru'iyatu ghuslil wajhi. Wajibnya mencuci wajah. Ba'dal matmado wal istinsyaki. Setelah berkumur dan menghirup air ke hidung. Nah, al-faidatul asyiratu yang ke-10. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Wajib mencuci kedua tangan, dimulai dari yang kanan sampai siku. Al-faidatul hadiyata asyrata, faidah ke-11. Mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Kalau mencuci bedanya dengan mengusap. Mencuci itu ada air yang mengalir pada anggota yang dibasuh. Tapi kalau mengusap itu tidak diwajibkan adanya air mengalir pada yang diusap. Nah.
Al-faidatu tsaniyata asyrata la yusannu ghuslur ra'si. Tidak disunahkan mencuci kepala. Jadi tidak ada sunnahnya mencuci kepala. Mencuci itu gimana tadi? Sampai ada air mengalir di kepalanya. Nah, itu tidak ada sunnahnya. Sampai kerannya dinyalakan, kemudian kepalanya dikucur ya. Dialirkan air di kepalanya. Itu enggak ada sunnahnya seperti itu. Li'anna al-Qur'ana was sunnata, karena Al-Qur'an dan sunnah ja'a menyebutkan bil mashi, menyebutkan dengan usap. Dunal ghusli bukan mencuci. Fa'in ghasala badalan anil mashi, kalau dia mencuci sebagai ganti dari mengusap, fala yujzi'uhu, itu tidak boleh. Biasanya alasannya apa itu? Biar mantap ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak datang dari kami, amalan ibadah bukan dari perintah kami, maka itu apa? Raddun, tertolak. Wala ibrata, tidak perlu dihirau, liman qala, orang yang mengatakan bimashi juz'in minar ra'si. Itu juga kesalahan orang berwudu, yaitu mengusap sebagian kepala. Jadi diusap di ujung-ujung rambutnya atau mengusap sebagiannya saja. Nah, itu tidak ada dalilnya. Mu'allilan dzalika bi anna sukutul ghasli anir ra'si min babit tarkhisi wat tashili qiyasun limuqabilin nasi. Nah, kenapa kok membasuh kepala itu tidak sunnahkan membasuhnya, tapi sunnahnya mengusap. Karena diusapnya itu termasuk tarkhis. Tarkhis itu keringanan. Nah, dia menganggap orang yang membasuh kepalanya itu mengatakan kalau kepala itu diusap itu keringanan. Namanya keringanan kan boleh tidak dikerjakan, ambil di yang sempurna, menurut mereka itu sempurna. Seperti orang yang sholat itu kan wajibnya berdiri, ya. Kalau sholat sunnah itu berdiri, itu yang sempurna. Kalau duduk, nggak apa-apa, keringanan. Seperti musafir, boleh sholat yang 4 rakaat itu dikosor, jamak dan kosor. Asalnya sholat itu berapa? Zuhur itu 4 rakaat. Nah, karena diringankan menjadi 2. Kepala mestinya dicuci, kemudian diberi keringanan, diusap. Nah, itu kesalahan. Al-faidatu tsalisata asyrata, faedah ke-13. Anna mashar ra'si, bahwa mengusap kepala, la yukarraru, ya, tidak diulang-ulang. Ini banyak muslimin salah, ya, mengusap kepala 3 kali. Li'annahu lam yukarrirhu,
Karena tidak ada dalil yang mengatakan diulang. Bal qala, bahkan hadisnya berbunyi apa? Masaha bi ra'sihi. Rasul mengusap kepalanya. Wa huwa kadzalik li'annahu lamma khuffifa fi tadhhirihi. Karena mengusap kepala itu ringan. Mengusap kepala itu masuk ringan. Khuffifa fi kamiyatihi, maka karena ringan, mengusap ringan, maka demikian juga bilangannya itu diringankan. Kalau tadi kan wajah itu kan dicuci. Nah, dicuci itu bukan ringan, sehingga bilangannya pun disebutkan ada 3, ada yang mengatakan 2. Kalau di hadis ini 3 kali. Fatadhiruhu wa kaifiyatu fatadhiruhu kaifiyatun mukhaffafatun. Sehingga cara mensucikan kepala itu adalah cara yang ringan. Fakamiyatuhu kadzalik, demikian juga bilangannya diringankan 1 kali saja. Jadi tidak benar orang yang berwudu mengusap kepala itu diulang-ulang. Demikian juga telinga, ya. Telinga sama dengan kepala 1 kali. Al-faidatu rabi'ata asyrata, faidah ke-14. Ghuslur rijlaini, mencuci kedua kaki, ba'da mashir ra'si, setelah mengusap kepala dan telinga ini ya. Kama anna mashar ra'si ba'dal ghuslil yadaini, sebagaimana mengusap kepala itu setelah mencuci kedua tangan. Liqaulihi summa ghasala kilta rijlaini. Nah, al-faidatul khamisata asyrata 15. Masru'iyatu sholati raka'ataini ba'dal wudu'i. Disyariatkannya sholat 2 rakaat setelah wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, man tawadda'a nahwa wudu'i hada tsumma shalla raka'ataini. Wa hal tusalla ba'dal asri wa ba'dal fajri? Apakah habis asar misalnya berwudu, apakah boleh sholat? Padahal itu waktu dilarang, ya. Demikian juga waktu setelah sholat fajar berwudu. Nah, apakah boleh sholat? Al-jawab na'am. Ya, boleh. Ala rojih, yang rojih. Jadi maksudnya khilaf, ya. Tapi yang rojih, yang benar, boleh. Wadhalika li'anna kulla sholatin nafilatin. Karena setiap sholat sunnah, idza kana laha sababun, kalau mempunyai sebab, fala nahya anha, maka tidak dilarang. Seperti apa? Misalnya masuk masjid, ya, habis asar masuk masjid. Boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Boleh. Masuk masjid setelah subuh, nah itu boleh sholat namanya tahiyatul masjid. Fala hadza naqul, dari itu kita katakan, idza tawadda'a ba'dal asri, kalau ada orang berwudu setelah sholat asar, falyusalli raka'ataini, maka dia boleh sholat 2 rakaat. Wa idza tawadda'a ba'dal fajri, kalau wudu setelah fajar, shalla raka'ataini, boleh sholat 2 rakaat. Nah, al-faidatu sadisa asyrata, faidah ke-16. Fadilatul imsak an hadithin nafsi fis salati. Keutamaannya menahan
bisikan jiwa. Biasanya kalau orang sholat itu kan nafsunya itu bicara kemana-mana ya. Keliling kemana-mana, ingat ini, ingat itu, ingat kue, caranya bikin kue, bahannya tadi apa. Itu hadisun nafsi bahasanya. Bukan hadis sholat. Pikirannya itu di nafsu. Urusan di luar sholat itu namanya nafsu. Itu karena kalau nuruti nafsu ketika sholat itu bisa menghilangkan nilai sholat, pahala sholat, bahkan bisa hilang ke semuanya. Kalau dari awal sampai akhir kok malah mikir di luar sholat. Nah, Rasul bersabda, la yuhaddisu fihima nafsahu. Dalam sholat 2 rakaat itu dia tidak berbicara dengan nafsunya, tidak mengikuti pembicaraan nafsunya. Faedah yang ke-17, hadithun nafsi, menuruti bisikan nafsu dalam sholat, yang kusu bisa mengurangi ajros sholati, pahala sholat. Wala yubtiluha, walaupun tidak batal. Sholatnya gimana? Gak apa-apa, sah. Terus, dia gak dapat apa? Pahala. Lakinnahu la yubtilus sholat, walaupun tidak batal sholatnya. Nah. Fayara ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, berpendapat, annahu law ghalaba hadithun nafsi ala aksaris shalah, kalau nafsunya, bisikan nafsunya itu melebihi separuh sholat, misalnya kalau 4 rakaat itu 2 rakaat lebih, gak eling-eling, gak sadar-sadar, fa'innaha tabtulu, maka bisikan nafsunya itu bisa membatalkan sholatnya. Jadi sebagian ulama mengatakan seperti itu. Li'annal maqsuda bis shalah al-khusyu', karena tujuan sholat itu khusyuk, zikir kepada Allah. Itu kan tidak zikir, ya. Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingat aku. Dia sholat tapi tidak mengingat Allah, ya. Ingat apa? Macam-macam di luar sholat. Walihada nuhiyal insan an yusalli wa huwa yudafi'ul ahbasaini. Sehingga manusia muslimin dilarang sholat dalam keadaan menahan ahbasain. Ahbasain ini kencing atau kentut atau BAB. Kebelet, dia kebelet sholat. Nah, itu dilarang. Nanti biar apa? Karena kalau kebelet kayak gitu, menahan itu bisa mengganggu, menghilangkan kehusuan. Au an yusalliya bihadrati ta'am, bahkan sholat dengan ketika makanan sudah dihidangkan. Kenapa nggak boleh? Karena nanti dia mikir makanannya. Ada yang mengatakan hilaf masalah ini, masalah menghidangkan makanan. Tapi kalau tadi sudah makan, perut kenyang, belum selera dengan makanan, ya sholat dulu. Ya. Ini kalau dia kondisi lapar, mikir makanan. Au yusalliya wa baina yadayhi ma yulhihi. Atau sholat sementara di depannya ada sesuatu yang melalaikan. Gambar-gambar misalnya. Ini gambarnya bagus ya. Ini gambarnya bagaimana gambarnya ya? Gimana ya? Itu melalaikan. Itu tadi sebagian ulama mengatakan apa? Kalau bisikan jiwanya itu, bisikan nafsunya itu lebih dari separuh, sholatnya batal. Wa amma jumhurul ulama, adapun jumhur ulama,
fa'ala anha sahihatun. Menurut jumhur, sholatnya tetap sah. Walau ghalaba haditsan nafsi, walaupun bisikan nafsunya dominan. Ala aksariha, melebihi separuh sholatnya. Wastadallu bima sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil jumhur itu dengan hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna syaitana ya'ti ilal musalli fayaqulu. Sesungguhnya syaitan itu mendatangi orang sholat dan mengatakan uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat itu, kada wa kada. Fayadhallu yudzakiruhu man nasiya. Nah, sampai dia bisa ingat sesuatu yang lupa. Misalnya barangnya hilang, ketemunya ketika apa? Sholat. Nah, sampai dibahas apa hukumnya sholat untuk mencari barang hilang. Misalnya barangnya hilang, pawanting, dia cari kemana-mana nggak dapat. Oh, ini supaya ketemu kita sholat. Apa hukumnya? Nah, sebagian ulama membolehkan. Ada orang datang ke Imam Abu Hanifah, insya Allah. Ya Abu Hanifah, imam itu, imam Ahlus Sunnah. Saya kehilangan barang, udah tak cari kemana-mana. Gimana caranya? Nggak ketemu. Oh, sholat aja. Mana kata beliau suruh sholat. Nah, sehingga sebagian ulama termasuk Syekh Utsaimin itu membolehkan sholat apa namanya? Sholat cari barang. Insyaallah ini dulu. Ke berapa ini? 18. Ini belum selesai pembahasan hadis tentang cara wudhu, hadis nomor 8. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.